Jadi ceritanya tuh tentang adiknya hilang, dibawa ke alam lain gitu. Nah jadi begitu dia nyampe situ langsung berubah alamnya gitu. Nah saya kepikiran itu, jangan-jangan si teman saya yang di tenda udah hilang. Terus Nyambung. bingung kan kakak-kakak. Jadi ini cerita panjang banget. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita gabung lagi. Nah, lanjut Kak Julfa. Kan tadi. Oh iya, kan kopi. Iya. Terus gimana? Nah terus udah pagi tuh, bangun sholat subuh deh tuh, belakang sholat Rakaat ya. 2 rakaat sholatnya. Kirain di kosong. Kalau berjamaah berdua bos minimal. Ya, habis sholat di kosong. Nggak bisa bos. Nah terus datang tuh kakeknya, udah siap, dia udah siap, bawa cangkul, pakai sepatu bot apa ya, pokoknya kayak sepatu bot gitu tapi bukan sepatu bot. Terus jalan, ayo berangkat, jalan tuh kita 5:30 kita jalan, masih gelap. Nah disitulah awal mulanya Jalan. ya jalan. Iya. Disitu awal mula kita jalan. Belum sarapan. Dikasih singkong. Singkong sama teh anget sama ibunya, suruh bekal. Jalan kita. Nah kebetulan logistik kita udah belanja banyak sih. Ada daging, ada steak, karena kita kuliah di perikanan, kita bawa ikan-ikanan gitu deh. Pokoknya jalan. Bawanya stick sama daging. Steak ikan. Steak ikan. Oh, stick ikan. Ya, belum tahu kan? Nah, datang ke kampus ya. Jalan. Akhirnya saya hitungin pakai waktu. Nah sambil jalan si kakek jalan cepet juga. Kita yang muda ini merasa terengah-engah napasnya. Dia udah terbiasa jalan itu sepanjang jalan tuh ladang. Panjang jalan. Tapi nggak gandengan tangan. Karena sama cowok. Di jalan kanan ada kebun apa. Disitulah baru ngomong. Terucap tuh. Wah kita nyampe nggak nih ya ke Gunung Salak? Gunung Karang. Keucap tuh kata-kata. Kemarin Gunung Slamet aja yang tertinggi di Jawa kita nyampe 5 jam. Masa Gunung Karang cuma 2.000 nggak nyampe. Nah itu omongan itu 3 kali keucap dengan lantang lagi. Maksudnya ngomongnya bukan dalam hati tapi emang kan Buyung di depan, kita di belakang. Nah, orang naik gunungnya berdua, Buyung di depan, kita di belakang. Gua sama siapa dong? Kakeknya di depan. Kakeknya di depan, Buyung di tengah, saya di belakang. Kalau kita berarti ada lagi. Kita ada lagi. Jadi bertiga jalan. Teriak tuh, kemarin aja masa Gunung Slamet nyampe, masa ke Gunung Karang nggak nyampe, cuma 2.000. Satu. Ya. Terus 1 kali tuh jalan lagi. Bener nih kita nyasar nggak nih? Masa kemarin aja yang jalannya susahan, ini mah jalannya gampang landai. 2. Terus aja, karena jalan dari rumah ke ladang itu 1 jam ternyata, dan lama itu. Akhirnya sampailah kita di batas hutan dan ladang. Nah, tuh kakek-kakek ngomong lagi. Beliau ngomong, apa dia ngomong? Pula Bandung. Jam. Pokoknya intinya tuh ini batas ladang. Terus saya tanya, ini punya kakek? Iya, ini dia ngomongnya bahasa Sunda, tapi dia ngerti bahasa Indonesia. Ya, kalau desa. Terus ini terus jalan. Terus tanya, air di mana Kang? Titik air. Lurus aja nanti ada pancuran, nanti ada air. Isi aja di situ. Oke. Langsung pakai keril, semangat. Jalan. Berdoa enggak. 3 ya. Pokoknya berdoa enggak, pokoknya main jalan aja udah. Udah jalan, begitu nengok ke belakang tuh kakek-kakek udah nyangkul. Bukan hilang, bukan. Jalan
Itu jam 7:30 kalau nggak salah. Jalan tuh 7:30. Berdua. Jalan sampai jam 12. Dari 7:30. Jalan tuh nggak berhenti tuh. Nggak berhenti. Ngobrol aja ngantur lah, ngalor gitu terus ngelihat vegetasinya itu hutan lebat. Jadi hutan tapi matahari itu sampai cahayanya tertutup dedaunan. Jadi cuman dikit doang cahayanya. Nah, begitu sampai di sana di jam 12 itu, nah jalanannya biasa aja, jalanan setapak gitu sampai Tapi atas. ada jalan tapaknya ada. Ada jalan setapak. Terus sampai di jam 12 itu kita berhenti. Nah, itu kita masih ngobrolin seonggok wanita. Sombong. Wanita yang kenalan di terminal, terus ada lagi ketemu kenalan di mana, pokoknya cerita lah, namanya lelaki, ketemu lelaki. Lalu ngobrolin kampus, ngobrolin apa sambil makan coklat. Waktu itu coklat yang paling mahal yang mampu kita beli adalah coklat ayam jago. Ya, ntar ada nggak? Ada gambarnya ya, Ayam kasih jago. lihat. Nah, begitu coklat ayam jago, kita makan tuh. Waktu itu pokoknya makan berapa ya, sama beng-beng. Beng-beng waktu itu udah ada. Makan, selesai makan, nggak pakai pikir panjang, jalan lagi. Jalan tuh. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 4 sore. Dari jam 12. Jalan. Enggak, Jam. jalan lagi kita sekitar jam 2 itu. Oh, jam 2. Jadi berarti 1 jam 2 jam itu kita ngobrol-ngobrol nggak jelas itu. Jalan. Ini waktu itu masih liar-liarnya nih. Jadi ya begitu dah. Begitu sampai jam 4 kita duduk kan. Nggak tahu itu, nggak ada nama pos. Pos 1, pos 2, pos apa, nggak ada nama-namanya. Kalau di gunung lain kan ada misalkan pos 1 apa, pos 2 Panyancangan, pos 3 apa, Kandang Badak kalau di gunung gede. Di sini mah nggak ada rambu-rambu, nggak ada tulisan jangan buang sampah aja, nggak ada. Sampah aja sampai nggak ada sampah. Yang ada daun kering, jadi bungkus permen aja nggak ada. Ya mungkin karena emang jalurnya Bukan jalur itu, pendakian. bukan jalur yang biasa. Nah, begitu duduk jam 4 baru terpikir tuh. Yuk, kita jalan kok nggak nyampe-nyampe. Padahal Gunung Selamat aja 5 jam nyampe. Ya kan? Kok ini nggak nyampe-nyampe? Gimana dong? Akhirnya jam 4 tuh terus kegiatannya ngapain tuh? Udah Iya, itu nanya dulu tuh, pokoknya nanya dulu. ngobrol. Kita kok nggak nyampe-nyampe ya? Terus ini vegetasinya masih sama dari pertama jalan sampai sore itu, kan hitungannya udah berapa jam tuh? Sekitar 8 jam jalan kita lebih. Itu harusnya biasanya di gunung-gunung itu emang jalannya naik, tapi naiknya nggak parah mungkin, tapi naiknya landai lah. Sekitar gini lah, sekitar 20 derajat, 30 derajat jalan. Tapi itu vegetasinya sama, begitu aja, nggak berubah. Biasanya kan kalau makin tinggi nanti vegetasi akan turun, misalkan pohonnya akan lebih pendek. Tapi ini sampai atas begitu aja sama. Akhirnya, tapi tiba-tiba pikiran itu teralihkan dengan suara radio di handphone. Si Buyung mainin HP-nya ada radio. Radionya dengar suara radio gitu dari headsetnya, pakai headset. Terus bang, wah dengerin radio aja nih, lagu lah tuh, nyanyi. Akhirnya kita berhenti, bilang udah kita bikin tenda aja dulu, besok kita lanjut lagi. Mungkin emang jalannya muter kali. Ya udah, akhirnya bikin tenda dengan santai, bikin tenda, masak. Terus sampai malam gelap, itu jam 7 gelap, di situ malamnya gelap. Terus kita tidur. Ya, jadi kalau mau coba ke Gunung Karang di sana harus bawa headlamp karena di sana malamnya gelap. Nah, malam itu tidak ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi bingung, Berpikiran negatif. ya pokoknya
bingung, nggak membuat kita takut atau sedih atau masih pokoknya menikmati lah ya. ya tidur lah kita. Merem tuh tidur. Tidurnya di situ merem. Luar biasanya tiba-tiba pagi. Oh. Kalau habis malam itu di situ Ya, ya. habis malam langsung pagi besoknya. Di situ luar biasa ya. Itu pokoknya suatu hal yang incredible. Iya. Terus Jadi udah pagi langsung kita lanjut, lanjut packing segala Packing, macam, betul. Gaskan. cepet ya gaskan lah. Samit nih, samit Kalau langsung. kata siapa namanya? Siapa namanya kamu? Kamu? Jadi Kabuse. Bukan. Itulah stand up comedy yang bilang itu mari cap. Mari kita cabut. Siapa tuh? Itulah. Siapa namanya lupa. Sule. Stand up comedy. Oh, stand up comedy. Di jalan, di jalan. Komeng kan? Siapa? Jawin. Jauhin ya kata jauhin. Oh, jauhin. Mari cap. Terus kita jalan. Begitu jalan tuh Jam berapa itu jalan? kira-kira jam 9 atau jam 8 gitu. Bablas pokoknya itu semua. Begitu jalan sampai jalan pelan-pelan naik mendaki, vegetasinya sama aja. Gak berubah. Masih begitu aja. Jadi begitu jalan dari pertama sampai habis, sampai 2 hari itu masih sama begitu. Tibalah jam 12 Jam 12 ya. siang hari kedua, tidur apa duduk lapar ceritanya karena pagi nggak sarapan tuh, langsung jalan-jalan aja cuman makan roti ya. Akhirnya kita buka kompor di situ, kita masak lagi, masak segala macem tuh, inilah apalah, steaknya dimasak, ikan dimasak, makan selesai baru kita ngobrol tuh. Wih, kita kok nggak nyampe ya, jalan udah hampir 2 hari bahasa kasarnya, masa masih begini aja. Nah, di situ mulai tanda tanya tuh, hati mulai berkecamuk, pikiran mulai kemana-mana tuh, mulai bertanya-tanya, apakah ini benar jalannya, apa cuman halusinasi kita aja, atau misalnya kita cuman ini mah ini paling kitanya yang capek atau gimana gitu kan. Tetap masih memasukkan logika berpikir dalam kenyataan gitu. Jadi kita masih nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya udah kompor lipat, kita jalan lagi. Begitu jalan sampai jam 3 sore, itu jam 3 sore. Tiba-tiba di situ kita ngomong, kayaknya kita nyasar nih. Masa kita udah 2 hari jalan gak nyampe-nyampe gitu kan. Keluar lagi itu kata-kata, kemarin aja Gunung Slamet nyampe 5. Sekarang masa kita Gunung Karang gak nyampe. Tapi iya ya, tapi habis ngomong gitu langsung mikir, iya ya, kita 2 hari jalan gak nyampe-nyampe. Terus lihat vegetasinya sama-sama, apa maksudnya masih begini aja, nggak berubah gitu, nggak ada yang terang, nggak ada yang apa, sama. Akhirnya mikir tuh, wah, nah kesebutlah kata-kata, kita balik lagi aja yuk ke bawah, apa tahu kita salah gitu, ada jalan yang gitu, apa yang harusnya kita kanan atau kiri gitu, atau kita salah belok gitu kan. Ayo kita balik lagi yuk, ayo udah yuk, karena mikirnya cuma berdua. Jadi rapatnya nggak lama kayak di MPR. Kalau di MPR orangnya banyak, lama jadinya. Hanya berdua langsung. Kakak pernah ke MPR? Lihat di TV kan. Rapat RUU kan. Iya. RUU ribet, orangnya banyak. Ini berdua. Begitu. Cepet ya. Kalau berdua itu makanya naik gunung kalau bisa jangan berdua. Kan ada peraturan di gunung gede. Naik gunung di gunung gede itu minimal bertiga. 3. Nah, jadi kalau berdua nih, kalau yang satu punya keputusan ya, yang ini enggak, ini bagaimana nih jadinya? Kan berantem. Belah-belahan. Iya. Atau yang satu takut, yang satu berani jadi takut juga. Atau yang satu takut, yang satunya lagi nggak berani, ya repot lagi tuh. Yang ini takut, yang ini nggak berani. Iya. Nah, ini gimana nih? Nah, ini yang kebetulan yang ini takut. Bilang, ayo kita pulang aja. Yang ini nggak berani. Nggak berani. Jadi nggak pakai mikir panjang. Kita balik kanan. Iya. Begitu balik, ada hal yang terjadi. Oh. Ini kayak film-film nih.
Iya. Jalan yang kita lalui itu nggak ada. Hilang. Kenapa, Bos? Gatel. Ya kayak cerita orang-orang, merinding gue. Tapi ini benar. Jadi begitu balik badan, itu jalanannya tadi ada jalan setapaknya nggak ada. Nggak. Cuman hamparan hutan tapi miring ke bawah gitu. Kayak udah tutupin apa daun-daun gitu, pokoknya ya gitu aja, rumput, daun, nggak ada jalan setapaknya. Kita tengok-tengokan berdua. Tengok. Jadi kan cerita misteri. Iya. Begitu tengok-tengokan, alhasil kita bingung kan. Ternyata kita nggak ngomong. Maksudnya, oh jalannya mana? Jalannya mana? Enggak ada. Oh itu kita kemana? Kesima aja kali. Cuman ngeliat begitu, udah pakai ngomong, langsung kompak lari ke bawah. Kalau ke bawah turun berarti ya. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya. Jadi begitu itu langsung pikiran kita sama bahwa kita harus turun ke bawah. Kalau naik ke atas. Langsung tuh lari kenceng-kencengnya. Termasuk campur aduk, panik, tapi nggak bisa terucapkan dengan kata-kata. Tapi rasa kaget ada ya? Ada kaget. Turun. Begitu lari 10 menit, jatuh. Ke bawah. Kesandung akar. Ya, itu jatuhnya ke bawah. Jatuhnya ke bawah. Begitu jatuh, wah, ternyata saya kena akar di sini. Agak lecet. Nah, si Buyung kena di kaki, teman saya di kaki. Begitu di kaki, kan jalannya susah. Akhirnya itu suasana masih mencekam tuh. Jadi maksudnya mencekam tuh dalam arti kita berdua nggak tahu itu kenapa jalanannya nggak ada, terus kita bingung. Akhirnya ngobrol, udah kita bikin tenda dulu. Akhirnya bikin tenda di situ. Jamnya kira-kira jam berapa? Itu jam sore itu jam 4 lah. Oh jam 3 jam 4 lah. Bikin tenda atau bikin shelter lah gitu, bikin tenda cepet, masukin teman berdua tiduran karena posisinya takut, terus terluka juga, sakit gitu, maksudnya sini sakit sini sakit. Akhirnya kita istirahat dulu untuk melakukan recovery ya, supaya badan, karena naik gunung itu bukan sekedarnya fisik, kita butuh mental juga. Jadi mental itu lagi ngedropnya tuh. Nah, akhirnya mikir, wah, pelajaran-pelajaran yang dulu tuh mulai masuk tuh, survival lah, apalah segala macam masuk, bahwa saya berada dalam kondisi darurat gitu kan. Jadi harus apa nih? Jadi yang langkah yang pertama adalah bikin tenda dulu untuk berlindung, karena udah mau gelap, udah mulai jam 5:30 tuh. Akhirnya kita tiduran, mengobati diri, minum, bikin teh, makanan tersediaan udah tinggal dikit, tapi cukup lah buat besok mah. Akhirnya kita memutuskan untuk bermalam semalam lagi di situ. Berarti malam ketiga ya? Ya, malam ketiga. Begitu selesai malam itu kita mikir untuk coba SMS ke teman-teman. SMS-nya pending, maksudnya nggak kirim-kirim. Kita coba dengerin radio, semuanya cuman nggak ada frekuensinya sama sekali. Suara angin. Suara cuman ya, biasanya kan kalau di gunung itu radio lebih bagus sinyalnya. Kenapa Pak? Karena Pak sinyal radio lebih, kalau di gunung lebih bagus. Karena frekuensinya ada di awan apa gitu Pak kalau pelajarannya. Bapak ngerti nggak Pak? Guru IPS. Ya seperti itulah. Ya, pokoknya sinyalnya dapat, tapi ini nggak dapat. Soalnya sebelumnya kan dapat tuh radio, ini nggak dapat sama sekali. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat. Dalam kondisi itu langsunglah ilmu yang dipelajari semua ingat, terutama ilmu agama. Yo. Sholatnya berubah langsung jadi rajin. Ilmu semuanya. Sholat maghrib nggak lupa, sholat isya, bahkan zikiran apa segala macam. Baru tuh ini. Nah ini
pengalaman ya, jadi harus selalu ingat sama. Berarti malam itu baru tuh sadar, Sadar ya, kita sudah tidak lagi sombong, tidak ria lagi, tidak, pokoknya ya ingatlah, banyak doa, banyak zikir, banyak lah sholat, terus pokoknya inget banget tuh bahwa posisi kita, tapi kebiasaan manusia begitu ya Kak, jadi kalau udah kepepet baru ingat. Ya jangan banyak sholat apa Iya, yang banyak? Seharusnya cuma Sholat yang banyak, sholat apa yang banyak? Ya doanya Doa maksudnya. Ya minta pertolongan lah. Terus besok ketiga. malam tuh langsung bikin teh, bikin kopi, bikin apa, pokoknya kita mencoba menenangkan diri dengan biasalah bernyanyi-nyanyi nggak jelas. Nyanyi lah, apalah. Kakak-kakak mau tahu nggak nyanyi-nyanyi nggak jelas? Nanti ya setelah ini nyanyi nggak jelas. Ada lagu favorit kita, lagu favorit saya kalau naik gunung. Itu lagunya Bumerang, kisah seorang pramuria. Mengapa di dunia ini? Nyanyi lagu itu sambil naik gunung, kalau bisa keren. Mengapa di dunia ini selalu capek tanjakan tuh nyanyi. Kakak-kakak masih setia ya. Nah, setelah ini nih, Iya, Bumerang, kelanjutannya sesuatu bagaimana? Iya, tapi dipopulerkan. Kakak-kakak, Dulunya bukan, dulunya kan Pampers. setelah kakak ini di malam ketiga baru sadar, baru tahu kalau ternyata mereka sudah tersasar. Kelanjutannya bagaimana? Nih dia. Nah, gimana Kak Julpa kelanjutannya? Ketagihan musik. Gitu. Iklan dulu, Jul. Nah, tiba-tiba hari ketiga kita udah pagi, subuh, sholat subuh. Pokoknya udah melebihi ustadz lah saat itu. Tapi itu tahu arahnya kemana? Kan katanya enggak. Arah kiblatnya. Arah kiblatnya ke Mekah. Ya enggak, maksudnya dalam kondisi seperti itu kan. Oh, tadi kan ceritanya hutannya sangat. Maksudnya baratnya mana, Ya. arah 295-nya mana. Ya. Pada saat itu kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena waktu itu nggak bawa kompas, nggak bawa peta, di handphone nggak ada kompas. Terus ya pakai ilmu STY. Sotoy. Iya. Udah pokoknya sholat aja, menghadap ke pintu tenda pokoknya. Sholat, selesai sholat, bahkan sampai sholat sebelum subuh. Yang katanya pahalanya apa? Ya. Pak Ustadz Jamal. Dulu dari sisi-sisinya. Ya, di sisinya itu sampai kita sholat juga. Lengkap lah. Tumben itu. Sampai mungkin malaikatnya bingung. Ini orang Ini orang ngapain? Udah, begitu selesai sholat pagi, saya itu mau bikin minuman hangat. Yang ada tersisa cuma teh. Nah, teh murah kan, bikin teh. Tiba-tiba ada suara, duh, kayak suara orang ngetok pohon. Kayak orang nebang gitu, Nebang pohon. Tapi pakai mesin bukan? Enggak, manual. kayak bunyi suara orang golok dibacok gitu, wak kayak wak pak, sama pak. kayak kampak gitu lah. Iya. Nggak tahu sih saya itu kampak apa golok. Begitu saya dengar ya, teman saya masih tiduran, ya kan? Tiduran. Saya buka, saya keluar. Begitu saya cari, suaranya ada orang. Bapak-bapak ya. Hah? Bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Seorang lelaki. Ya. Bapak-bapak. Iya. Begitu masuk. Begitu mendekat, hal yang pertama saya tanya, Pak, kalau mau ke kampung lewat mana? Nggak assalamualaikum, nggak permisi, pokoknya Pak, saya kalau saking saya pengen buru-buru kembali ke semula. Pak, kalau mau ke desa terdekat lewat mana? Dia ngomongnya pakai bahasa Sunda apa? Lurus aja, ulah belok-belok kaditu gitu kan ya. Gitu ya ngomongnya. Gitu gimana sih? Ya. Pokoknya intinya lempeng aja. lurus aja ke sana. Nah, tiba-tiba pas dia nunjukin jalan itu ada jalannya. Oh, itu Pak.
Saya habis nonton sebelumnya tuh saya habis nonton filmnya apa ya, persahabatan apa, film Indonesia tapi di bioskop. Jadi ceritanya tuh tentang adiknya hilang, dibawa ke alam lain gitu. Nah jadi begitu dia nyampe situ langsung berubah alamnya gitu. Nah saya kepikiran itu, jangan-jangan si teman saya yang di tenda udah hilang, lebay maksudnya. Lari saya langsung ke tempat teman saya, ternyata masih ada. Masih tiduran. Masih tiduran. Langsung bangun, bangun, kita ketemu jalannya. Langsung bongkar tenda-tenda itu saya lipat tanpa aturan. Saya lipat, saya masukin aja langsung. Frame-nya udah saya ikat aja langsung. Waktu itu masih udah pakai tenda dem kita. Masukin, langsung lari secepat mungkin. Itu kompor aja sampai nggak saya lipat, saya masukin aja langsung ke carrier. Lari kita ke arah jalan yang tadi ditunjuk. Begitu lari, saya nengok ke belakang, itu bapak-bapak masih ada. Lagi bersihin pohon gitu. Tapi saya cuma bilang, wah makasih. Dia nggak jawab, dia cuma begini doang. Saya ingat banget, saya lari tuh ke bawah. Begitu larinya nggak lama dah pokoknya, 15 menit atau 20 menit. Langsung sampai, selamat datang di desa apa gitu namanya lupa. Ada gapura gitu kayak ada tulisan selamat datang, kita masuk lah tuh. Alhamdulillah. Kita akhirnya jalan, tapi penduduknya sepi juga, tapi siang-siang tuh. Nah terus ada orang nyamperin, ibu-ibu, kenapa Den? Ini kakinya kesleo gitu kan, sama ini saya sakit. Oh gitu, masuk ke rumah ibu dulu. Masuk dah tuh tanpa curiga, masuk ke dalam lalu ditidurkan di balai. Terus diobatin. Teriak dia, Kang ini ada orang, ada tamu gitu, langsung diobatin, dikasih apa kayak kantor pen gitu, aku balsem. Terus itu apa cuci muka, kasih makan, kita makan aja tuh teh, dah ngobrol. Si teman saya ini lagi diobatin, saya lagi ngobrol, saya berdiri. Ngeliatin foto-foto di rumah itu. Ada foto-foto ya. Di dinding itu ada foto bapak yang nebang pohon. Bu, ini nih bapak yang apa? Yang nebang pohon. Yang ngasih tahu saya, yang ngasih tahu jalan saya pulang. Jadi saya cerita tuh, saya udah naik gunung 3 hari, gini segala macem. Oh gitu, terus ini yang apa? Ngasih tahu. Yang ngasih tahu saya. Oh gitu. Oh ya udah. Terus ibu sama bapak ini malah diem aja. Begitu udah selesai, saya mau pulang, mau pamit, mau ke arah apa? Pandeglang mana gitu kan, mau naik bis mau ke Serang pokoknya. Kasih tahu jalannya tuh lurus aja, nanti keluar ada sawah, nanti ada menara BTS gitu kan. Nanti kamu keluar situ, nanti tembus langsung ke daerah arah Pandeglang gitu. Pokoknya apa ya namanya? Pokoknya arah-arah di jalan raya itu, Menes bukan? Maja. Yang pokoknya yang dekat apa Pak? Yang tes itu Pak? CBS. CBBS itu saya Maja. Ya situlah pokoknya. Katanya dekat situ. Oke gitu kan? Udah. Begitu jalan keluar, dia cerita itu adalah bapak saya yang difoto. Bapaknya ibu, iya. Terus gimana sekarang? Lagi nebang pohon? Iya, emang bapak saya dulu nebang pohon, tapi udah 5 tahun nggak pulang. 5 tahun nggak pulang. Saya langsung bingung tuh berdua. 5 tahun nggak pulang, terus gimana? Nggak dicari Pak? Ya, udahlah. Kita udah anggap beliau nggak ada. Nah itu tadi saya ketemuin, ya nggak mungkin juga kan kalau 5 tahun nggak pulang. Oh iya. Tanpa ada cerita yang panjang lagi, pokoknya saya berusaha mengakhiri pertemuan itu biar cepat pulang, karena ini udah nggak masuk di akal. Nah kita jalan, begitu keluar dari desa itu temu sawah, ada tuh ruko-ruko, gedung-gedung gitu kayak di kota gitu, jauh tapi di sana di ujung ada menara BTS. Nah saya jalan sepanjang jalan ke situ. Nah begitu jalan keluar desa masuk sawah, nengok ke belakang, itu desanya nggak ada.
desanya tuh nggak ada. Terus nggak ada. Sama bapak yang tadi. Itu semua nggak ada, pokoknya hutan doang. Nah begitu abis itu saya udah nggak inget lagi. Tahu-tahu saya ada di kayak klinik gitu, bangun. Sadar-sadar di klinik tuh. Ya kayak klinik itulah kecil. Baru berikutnya baru diusung ke rumah sakit besar. Ternyata itu udah hari ke-7. Yang tadinya perasaan baru 3 hari. Itu udah hari ke-7. Hari ke-7. Jadi bangun sadar, udah di klinik, udah dievakuasi katanya dari ke-7. Begitu bangun, karena jiwanya jiwa petualang dan penasaran, akhirnya mencari tuh teman saya yang tadi satu lagi cari ketemu ada di kamar sebelah, dan disitu udah rame juga, banyak teman-teman dari sekitar, ada yang nolongin juga, terus ngobrol. Udah akhirnya bingung tuh, 7 hari kan, penasaran. Saya tanya siapa yang nemuin saya, oh bapak ini, di mana pak? Saya penasaran, terus dianterin saya. Setelah itu saya keluar, disadar kan, keluar terus jalan. Begitu jalan, saya tanya, saya di rumah sakit berapa hari? Enggak berapa hari, baru masuk tadi. Jadi, tapi tanggalnya udah 7 hari pas saya pendakian. Jadi saya diketemuin itu baru setengah jam langsung dibawa. Terus sadar-sadar cuman setengah jam gitu. Kayak pingsan tapi nggak pingsan, gimana ya? Tapi saya sadar nggak pingsan gitu perasaan. Pokoknya tahu-tahu udah melek udah gitu, saya dibawa. Akhirnya udah kan nggak apa-apa kan, jadi ke dokter tuh cuma dibangunin doang, bukannya dirawat. Saya dibangun jalan, dibawa ke desa yang ditemuin. Pas sampai di desanya beda. Kok gini desanya? Emang udah kota, gue desa ini di sini deket sini ketemuinnya. Waduh, ini di mana di peta? Dikasih tahu lah peta. Jadi saya ketemunya itu di daerah Padarincang. Padarincang tuh belakangnya sini. Saya naik dari sisi A, ini gunung. Kalau di peta saya ketemunya di daerah sini. Padarincang sebelah mana? Pokoknya arah Padarincang terus ke sono terus. Nah itu daerah situlah ketemunya. Nah saya naiknya dari Pandeglang kan sebelah sini. Jadi kayak melintas ini. Udah pokoknya singkat cerita selesai. Masih penasaran, hati pulang lah. Sampai di Jakarta, teman saya ini cerita. Sebenarnya gue ngelihat kayak ular-ular bandeng deh. Maksudnya? Baru cerita ularnya. Iya, jadi kayak ada ular mingket, terus gue injek. Lu ngapa kagak ngomong sama gue? Ya, gitu aja udah percaya. Dalam hati. Ternyata itu awal mulanya. Nah, kemarin bilang jangan sampai ketemu gue, ternyata ngelihat beneran. Dan diinjak lagi. Diinjak, tapi ngomongnya pas udah pulang di udah Jakarta. pulang, udah semua selesai, diurus-urus segala macam selesai. Dan hebatnya 2 tahun kemudian tiba-tiba dia telepon, temen yang tadi hilang tuh telepon saya lagi di Jakarta, dia telepon, woi, gua di puncak Gunung Karang nih sekarang. Ternyata dia bisa nelpon dari puncak Gunung Karang, bos, tapi lewat jalur Sumur 7 yang sekarang sering dilewatin orang-orang, jalur pendakian. Dia telepon, Bojol, apa sih? Gua di puncak Gunung Karang sekarang, wey. Sambil ngeledekin pakai telepon, dalam hati lah setan. Ya, itu adalah cerita saya waktu ke Gunung Karang. Ya, ngebacem ya. Jadi adik-adik dan kakak-kakak, mudah-mudahan ini endingnya begini dong nih. cukup penghibur. Dan kalau saya sendiri menyimpulkan banyak banget ya. Satu, jangan sombong. Ngopi dulu kak. Ya. Dan tidak ada kata namanya kalau kita mendaki atau menaiki gunung itu sok tahu, apalagi sampai menyepelekan. Nah, gimana nih buat adik-adik dan kakak-kakak? Kira-kira boleh ya di komen di bawah sini. Atau kakak-kakak pramuka yang ada di Gunung Karang mungkin ada cerita-cerita yang lebih. Barangkali ada yang mau komen tuh manfaat dari kakak ini yang tadi bercerita. Walaupun kita ceritanya tidak kita buat serem sengaja, kita bercerita versi kita
ya. Walaupun sebenarnya kalau ceritanya tengah malam, insya Allah, apalagi yang berceritanya cuma sendiri, ngedengerin sendiri, wah lebih serem lagi, ya. Oke, Ini mau cerita serem mau cerita. jadi jangan kemana-mana, dibantu like and share and comment, Subscribe enggak? subscribe juga, ya, untuk kita kegiatan ngebaca edisi pertama. Ditunggu kakak-kakak, adik-adik, barangkali mau ngebacem di Scouting Skill. Dan terima kasih atas kebersamaan kita. Salam Pramuka. Terima kasih buat Kak Julfa, narasumber pertama. Bye bye. Besok saya lagi. Ya, besok lagi. Ceritanya banyak.